Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, monggo ketuanya untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Nah, selanjutnya ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Kakak bangun. Kenapa nggak masuk? Sakit katanya. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai iman kepada kitab-kitab Allah. Ada yang tahu pengertian dari iman? Percaya. Saya. Ya, benar, percaya. Jadi kalau iman kepada kitab Allah itu berarti kita mempercayai bahwa Allah itu menurunkan wahyu kepada para nabinya melalui malaikat Jibril. Nah, selain kitab itu ada suhuf. Ada yang tahu suhuf itu apa? Belum. Nah, suhuf itu adalah wahyu yang berupa lembaran. Jadi tidak dibukukan ya. Nah, ini ada perbedaan dari kitab dan juga suhuf. Yang pertama itu kitab itu berbentuk sudah dibukukan, sedangkan suhuf itu hanya baru lembaran-lembaran. Yang kedua, kalau kitab itu wajib untuk diajarkan, sedangkan suhuf itu tidak ada kewajiban untuk mengajarkan. Yang ketiga, kitab itu wajib diikuti, tetapi suhuf tidak wajib untuk diikuti. Nah, selanjutnya yaitu tentang nabi yang menerima suhuf dan beserta jumlahnya. Itu ada 4 nabi. Yang pertama Nabi Syis, yang kedua Nabi Idris, yang ketiga Nabi Ibrahim, yang keempat Nabi Musa. Nah, jumlahnya Nabi Syis itu ada 50 suhuf, sedangkan Nabi Idris itu ada 30. Nah, ini Nabi Ibrahim dan Musa ini sama, yaitu 10. Lanjut mengenai kitab-kitab Allah. Nama-nama dari kitab-kitab Allah. Ada yang tahu berapa jumlahnya kitab Allah itu? 4. Ya, benar, 4. Yang pertama itu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Nah, kitab Taurat itu diwahyukan kepada Nabi siapa? Nabi Musa. Nah, Taurat ini menggunakan bahasa Ibrani. Turunnya di bukit Tursina atau Mesir. Nah, ini kitab Taurat ini turun pada abad ke-12 sebelum Masehi. Lalu masuk yang kitab kedua, yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur ini diwahyukan kepada Nabi Daud. Nah, menggunakan bahasa Kipti dan turunnya di Yerusalem, Israel. Ini Zabur ini turun pada abad ke-10 sebelum Masehi. Lanjut yang ketiga, Injil. Nah, Injil ini diwahyukan kepada Nabi Isa dan menggunakan bahasa Suryani. Turunnya di Yerusalem, Israel juga seperti kitab Zabur. Lalu turun pada abad ke-1 Masehi. Yang terakhir ini Al-Quran. Al-Quran itu diwahyukan kepada Nabi Muhammad, ya benar. Lalu menggunakan bahasa Arab. Nah, turunnya di Mekah dan Madinah. Pada abad keberapa? Ada yang tahu? Tidak tahu. Belum. Abad ke-7. Nah, kurun waktu turunnya Al-Quran ini ada 22 tahun, 2 bulan, dan 2 hari. 22 hari, maaf. Nah, selanjutnya kita akan melakukan tanya jawab ya. Saya akan menunjuk satu orang yang langsung saja pertanyaannya. Nah, kitab Zabur itu adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Daud. Nah, pertanyaannya, bahasa apa yang digunakan? Yang jawab Restu. Bahasa Kipti. Iya, benar. Langsung soal yang kedua, berapa jumlah suhuf yang diterima oleh Nabi Musa? Rina? 10. Nah, benar. Lanjut ke pertanyaan yang terakhir ya. Dan kitab Taurat itu adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa di Yerusalem. Bukit Tursina. Ya, benar. Nah, pelajaran
pada hari ini telah selesai. Mari kita evaluasi sebentar ya. Ya. Iman kepada kitab Allah berarti kan percaya bahwa Allah itu menurunkan sebuah kitab, diturunkan kepada Rasulnya melalui malaikat Jibril. Nah, kitab Allah ini sendiri ada 4, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa. Musa. Zabur Nabi Daud. Injil Nabi. Isa. Nah, Al-Quran Nabi. Muhammad. Nah, ini nabi-nabi ini perlu dihafalkan ya. Kalau Taurat ini Nabi Musa, Zabur itu Nabi Daud, Injil Nabi Isa, dan Al-Quran itu Nabi Muhammad SAW. Nah, tadi yang mengenai suhuf. Suhuf tadi apa? Lembaran. Lembaran wahyu. Ya. Dan hari ini telah selesai ya. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.